warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sudah diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia, tentunya di cerita bola terkini. Football lovers, tahukah bahwasanya timnas Indonesia akan melakoni pertandingan melawan China? Tentunya di tanggal 5 Juni 2025. Di tanggal yang cantik, di tempat yang cukup mendukung ya, di Gelora Bung Karno dengan banyaknya supporter timnas Indonesia, harapannya tentu akan menjadi modal penting semangat para pemain timnas Indonesia, dan para supporter diharapkan juga harus mendukung secara lahir dan batin. Tentu dengan porsi sebagai supporter yang profesional. Karena kenapa? Karena memang timnas Indonesia ini menjadi salah satu yang dilihat oleh negara-negara lain dalam pertandingan sepak bolanya. Supporternya, penontonnya, peminatnya sangat banyak sekali. Makanya tidak salah ya jika memang timnas Indonesia disiarkan secara langsung di banyak stasiun televisi swasta maupun negara, di beberapa negara yang ada di sekitar kita maupun yang jauh sekalipun. Dan bahkan ada beberapa pengamat bola yang sangat-sangat antusias ya melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tentu melawan China Taipei ini akan menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia agar lebih bersemangat menambah poin atau pundi-pundi kemenangan untuk di grup yang cukup sakral ini ya. Dan tentunya timnas Indonesia harus memiliki daya juang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ada beberapa pemain timnas yang diakumulasi kartu kuning dan tentunya tidak bisa ikut bermain melawan China. Dan solusi terbaik dari Patrick Kluivert memang mengundang Elkan Bagot yang sebelum-sebelumnya jarang sekali diundang oleh pelatih Coach Sintayong. Nggak tahu kenapa, apa alasannya, dan memang tentu ini menjadi daya gedor, daya pertahanan lah ya, daya pertahanan yang mudah-mudahan cukup kokoh karena tingginya yang sangat menjulang 197 atau 198 cm kalau nggak salah ya, hampir 200 cm atau 2 meter. Dan bahkan memang lini pertahanan timnas Indonesia adanya JIDS, kemudian juga adanya Rizky Ridho, ini juga menjadi sebuah modal kepercayaan bagi sisi penjaga gawang kita, entahkah itu nanti Emil Audero ataukah mungkin nantinya tetap Martin Paes ya. Tentu Martin Paes kayaknya nggak bisa ya ikut bertanding, mungkin bisa jadi kalau nggak ya Emil Audero, atau mungkin bisa jadi Nadeo atau Hernando seperti itu. Dan bukan suatu kebetulan kalau dikabarkan sih di beberapa media bahwasanya Emil Audero bertepatan dengan pertandingan yang ada di klubnya seperti itu. Dan jangan sampai pesimis gitu ya, karena kenapa? Karena memang penjaga gawang kita ini berkualitas semua kok, nggak ada yang nggak berkualitas. Dari mulai Nadeo cukup baik, kemudian juga Hernando dalam tendangan one to one seperti itu ya cukup baik juga. Beberapa kali contohnya Hernando mampu menepis ya, interceptnya cukup baik gitu ya di lini pertahanan bersama Jaides, kemudian Rizky Ridho, Justin Hubner ya, cukup baik, komunikasinya sangat baik sekali dan semuanya sudah sangat-sangat siap menurut saya. Dan tentu Patrick kemudian juga Ari Pastur merencanakan atau meracik pemain yang nantinya akan melawan timnas China tidak main-main dan tidak akan mengecewakan mudah-mudahan ya, karena pertandingan ini pertandingan penting di Gelora Bung Karno dan kita sering sekali mendapatkan kemenangan di Gelora Bung Karno ini dan memiliki supporter yang cukup banyak. Tentunya ini menjadi modal bagi lini depan timnas Indonesia untuk lebih bersemangat, berlari, maju mundur ya, untuk lebih giat lagi mencetak gol tentunya. Dan itu saja football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sopan. Saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.